Oke, Yuna, kita ke persentase atau dimaksud di aritmatika sosial. Jadi di aritmatika sosial itu pertama ada yang untung rugi gitu ya, ada yang untung atau rugi. Nah, kalau untung rugi ini berarti nanti ada namanya harga beli, kemudian ada namanya harga jual, ada yang namanya untung dan ada yang namanya rugi. Atau bisa juga nanti ada yang namanya diskon begitu ya. Diskon nanti. Tapi nah ini dari sini itu berarti harga jual itu sama saja dengan harga beli ini kita tambah dengan untung ya. Atau harga jual ini sama saja dengan harga beli kalau dia rugi maka dikurangi dengan rugi begitu. Jadi karena harga jual sama dengan harga beli ditambah untung itu maka persentase daripada harga jual itu sama saja dengan 100% ditambah dengan persen daripada untung. Karena dia rugi, berarti persen daripada harga jual itu sama saja dengan 100% dikurangi dengan persen daripada rugi. Seperti itu. Nah, untuk cari untung, untung itu sama saja dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi berikutnya kalau rugi, maka karena rugi itu berarti harga jual lebih rendah dari harga beli. Jadi sisa kamu balik aja. Jadi sini sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, untuk cari persen untung itu sama saja dengan untung dibagi dengan harga beli kita kalikan dengan 100% atau bisa juga sama dengan persen harga jual dikurangi dengan persen harga beli. Nah, untuk rugi, persen daripada rugi berarti sama dengan rugi dibagi dengan harga beli kita kalikan dengan 100%. Atau bisa juga persen dari harga beli dikurangi dengan persen harga jual. Begitu. Terbalik. Harga beli pasti 100% sih ya. Kalau harga beli pasti 100%. Misalnya gini, eh untung sama dengan 5%. Kemudian untungnya sama dengan 50.000. Ditanyakan berapakah harga jualnya dan berapakah harga belinya. Nah, ini sama dengan berapa. Nah, karena yang diketahui itu adalah untung, kalau dia untung, maka harga jual berarti sama dengan apa? 100% kita tambah dengan untung kan? Maka ini sama dengan Mm-mm. 100%, persen untungnya di sini adalah 5%. Maka ini akan sama dengan 105%. Nah, 105 ini kita bandingkan dengan untung berarti sama dengan apa? Eh, persen harga jual dibagi dengan persen untung kita kalikan dengan untungnya. Jadi di sini untuk cari harga jualnya itu berarti sama dengan 105% dibagi dengan 5% kita kalikan dengan 50.000. Gitu caranya cari. Jadi ini coret, coret. Ini dengan ini adalah 10. 105 dikali 10 berarti 1050 ada simpan 3. 1, 2, 3. Berarti belinya itu apa jualnya dengan harga 100 berapa ini? 10 eh berapa nih? Ini 510.500.000 begitu ya. Jadi kalau cari harga beli karena diketahui untungnya, jadi untuk cari harga beli ini kan tadi untung sama dengan 5%, untungnya adalah 50.000 gitu. Cari harga belinya berapa? Harga beli sama dengan berapa? Harga beli itu pasti 100%. 100%. Berarti ini sama saja dengan persen daripada harga beli dibagi dengan persen daripada untung, kita kalikan dengan untung, karena yang diketahui untungnya. Jadi sama dengan 100% dibagi dengan 5%, kita kalikan dengan 50.000. Persennya kan coret, ini 10. Berarti sama dengan, berapa ini? Nolnya 3 ya? Mm-mm. Gitu, 1 juta gitu. Yang tadi berapa? 105 dikali 10, 15050. Oh, salah titik ini ya. Harusnya 3. Berarti 1.050.000 ya. Yang ini 1.050.000. Begitu. Jadi nanti kembali yang diketahui apa gitu. Yang diketahui apanya. Tergantung. Kalau misalnya diketahui
eh, harga beli sama dengan misalnya 200.000 gitu. Lalu dia jual rugi dengan rugi misalnya 10%. Ditanyakan berapakah harga jualnya sama dengan berapa. Nah, untuk cari harga jualnya kamu bisa langsung cari persennya dulu nggak apa-apa. Jadi harga jual ini akan sama dengan harga beli dikurangi dengan rugi. Berarti sama dengan 100% dikurangi dengan 10%. Maka sama dengan 90%. Karena yang diketahui adalah harga belinya, ya udah. Ini berarti 90%-nya ya sama dengan 90 per 100 langsung kita kalikan harga beli nih 200.000. Berarti sama dengan 180.000. Begitu. Itu untuk yang untung dan rugi ya, harga jual, harga. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah eh, rabat dan diskon. Ya, rabat itu potongan, diskon juga sama saja jadi potongan ya. Eh, yang bedanya itu kalau rabat itu adalah harga dari pabrik untuk agen, kemudian kalau diskon biasanya agen ke konsumen di diskon berapa gitu. Jadi misalnya harga bajunya dapat diskon misalnya sama dengan 10%, kemudian dia bayar misalnya 900.000 gitu. Ditanya harga sebelum diskon itu berapa? Harganya sama dengan berapa sebelum didiskon. Nah, kalau diskon berarti bayarnya ini kan sama saja dengan 100% dikurangi dengan diskon kan? Berarti ini sama dengan 90%. Itu yang dibayar. Ya, yang dibayar adalah 90%-nya. Jadi kalau kita mau cari harga sebelum diskon, itu berarti kita menggunakan 100% dibagi dengan 90%, kita kalikan dengan harga bayarnya tadi. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan 1 juta gitu. Nah, nanti terserah yang diketahui yang mana begitu ya, tergantung itu. Kemudian yang berikutnya ada lagi tentang bruto tara neto. Bruto tara neto itu biasanya kalau pembelian yang berapa kilo gitu ya. Jadi kalau bruto, ini bruto. Bruto itu disingkat dengan B ya. Nah, ini adalah eh, berat bahan plus tempatnya. Artinya berat kotor ya, sama aja dengan berat kotor. Ini berat kotor. Nah, tara itu disingkat dengan T, itu adalah berat tempat. Berat tempat. Misalnya karungnya atau kalengnya begitu. Kemudian ada namanya neto lagi. Neto itu disingkat dengan N. Nah, neto itu adalah berat bersih. Berat bersih. Nah, bruto itu sama saja dengan neto ditambah dengan tara. Jadi kalau cari neto berarti sama dengan bruto dikurangi tara. Cari tara juga sama saja dengan bruto dikurangi dengan neto. Nah, nanti tergantung persenannya lagi. Ya, jadi kalau misalnya diketahui tara sama dengan 5%. Kemudian brutonya misalnya sama dengan 100 kilogram. Lalu harga jual per kilogram misalnya sama dengan 2.000. Yang ditanyakan berapa harga jual seluruhnya itu sama dengan berapa. Nah, karena brutonya ini 100 kilogram dengan tarak 5%, berarti kita yang dijual itu adalah neto. Maka neto itu sama dengan bruto dikurangi dengan tara. Brutonya berarti sama dengan 100% dikurangi taranya adalah 5%. Berarti sama dengan 95%. Nah, 95 dari berapa? Dari 100 gram. Berarti sama dengan 95 per 100 dikalikan dengan 100 kilogram. Maka yang dijual adalah 95 kilogram. Jadi untuk cari harga jual seluruhnya atau pendapatan, maka sama dengan 95 kilogram kita kalikan harganya adalah 2.000 per kilogram. Kilogramnya hilang nih, dikali 2 berarti sama dengan 190 tambah 0,3. Begitu. Itu apa namanya? Tentang bruto tara neto. Berikutnya lagi ada yang tabungan ya, tabungan.
Bunga tabungan. Bunga tabungan ya kita singkat aja dengan BT boleh ya, bunga tabungan. Nah, bunga tabungan ini sama saja dengan modalnya pertama berapa, kita kalikan dengan persennya ya, persen bunga, kemudian ini kita harus tahu berapa berapa bulan. Berarti N/12. Biasanya diketahui adalah bunga tahunan ini ya. Bunga per tahun itu sama dengan berapa persen gitu. Misalnya begini, kita menabung mula-mula adalah 800.000 gitu. Lalu bunga per tahun itu sama dengan misalnya sama dengan 5%. Nah, sekarang kalau orang itu menabung N-nya misalnya sama dengan 10 bulan begitu. Ditanyakan berapa jumlah tabungannya. Jumlah tabungan sekarang sama dengan berapa. Nah, untuk cari ini berarti kita cari bunga dulu ya. Dia bunganya 10 bulan. Ini bunga per tahun 5%. Berarti bunganya itu akan sama dengan 10/12. Ini kita kalikan dengan 5% gitu. Jadi sama dengan berapa ini? 50/12%. Itu bunganya. Nah, jumlah tabungan, mau dicari bunganya dulu boleh dari 800.000 ini. Langsung cari ya nggak apa-apa. Jadi kalau untuk bunga tabungannya, jumlah tabungan seluruhnya bisa langsung sama dengan 100% ditambah dengan bunga ya, ditambah bunga. Ini kita kalikan dengan modalnya berapa, begitu. Jadi kan berarti sama dengan 100 ditambah dengan 50/12%. Jadi ini sama saja dengan 100 ditambah 50/12 dibagi dengan 100, kita kalikan dengan 800.000 ya, 8 ya. Supaya gampang angkanya kita bikin 600 saja deh ya, 600 gitu. Tadi kita kalikan 600.000 begitu ya. Jadi nolnya 2 dicoret, lalu ini 2 bikin per 12 enggak apa-apa. Atau mau disederhanakan lagi jadi 25/6 juga boleh gitu ya, 25/6. Berarti ini kalau kita langsung atau per 12 lah udahlah per 12, maka di sini jadi 1200 ditambah dengan 50, ini kita kalikan 60, 12. Ya, ini dicoretkan 5 gitu ya. Jadi ini berarti jumlah tabungannya sama dengan 1250 kita kalikan dengan 500. Sudah. Berarti 625.012. 625.000. Dia menabung selama 10 bulan. Atau nanti mau dicari dulu ini berapa besarnya boleh. Jadi bunganya ini berarti sama dengan 50/12 kali satu, ini tak persen berarti ada ratusnya ya, kita kalikan dengan 600.000. Begini ya boleh nggak Bapak? Nah, ini berarti coret, coret, ini coret dengan ini sama dengan 5. Berarti 500 kali 50. 5 kali 5 adalah 25. Nolnya ada 1, 2, 3. 25.000. Itu sudah ditambah. Berarti tabungannya nanti jumlah tabungan kita pakai tabungan mula-mula ditambah dengan bunga. Berarti sama dengan 600.000 ditambah dengan 25.000. Nah, ini kalau step by step, hasilnya ya sama. Sama dengan 625.000. Oke, bisa? Kayak ini mengulang SD deh ya, mengulang SD cuma biasanya soalnya lebih ribet sih kalau yang SMP punya. Nah, ini kita lihat nih. Seorang pedagang membeli roti 25 bungkus. Membeli roti 25 bungkus berarti N-nya sama dengan 25. Dengan harga 45.000, berarti harga beli sama dengan 45.000. Ini untuk 25 ya. Lalu ia menjual roti eceran, berarti harga jual. Ini per buah karena eceran, per buah. Itu sama dengan 2.000. Yang ditanyakan untung atau rugi gitu. Nah, kalau cari untung atau rugi, maka kita harus cari apa dulu yuk? Harga jual seluruhnya kan? Harga jual seluruhnya ada 25, maka 25 kita kalikan dengan 2.000. Maka ini hasilnya sama dengan 50.000. Nah, karena harga jual lebih besar daripada harga beli, berarti untung. Maka untungnya sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya adalah 50.000 dikurangi dengan 45.
ribu. Jadi sama dengan 5.000. Oh, dia untung 5.000. Kalau ditanyakan berapa persen? Jadi kalau cari persen untung berarti sama dengan untung dibagi dengan harga beli kita kalikan dengan 100%. Jadi sama dengan 5.000 kita bagi harga belinya di sini adalah 45.000 dikalikan dengan 100% gitu. Jadi tinggal dicoret sih, coret. Ini coret 1, di sini 9. Berarti sama dengan 100/9%. Sama dengan 11 1/9%. Nah, ini kalau mencari persen daripada untung. Gitu, begitu. Oke? Bisa? Nah, berikutnya lagi. Jadi tadi nge-lag, Hah? Bu, bisa jelaskan lagi karena tadi yang nge-lag wifi ku jadi Oh, setengahnya yang itu. mana? Yang ini, yang ini. Diulang lagi. Ya, ya. Ya, oke, oke. Ini jadi ini di sini soalnya itu ada seorang pembeli membeli roti itu 25 buah dengan harga 45.000, kemudian dia jual harganya 2.000 per buah. Lalu ditanyakan apakah dia untung atau rugi gitu loh. Nah, kita cari dulu harga jualnya. Harga jual berarti jumlah roti dikalikan harga jual per buah. Di 25 kali 2.000 berarti 50.000. Nah, karena harga jual ini lebih besar daripada harga beli, berarti penjualnya untung. Untungnya berarti harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya di sini 50.000, harga belinya 45, jadi dia untung 5.000. Nah, kalau misalnya ditanyakan lagi berapakah persen untungnya, maka kita cari apa? Kita gunakan rumus untung dibagi harga beli kita kali 100%. Untungnya 5.000, harga belinya 45.000 kali 100%. Ini ribunya coret. 5 coret dengan 45 9. Berarti sisa 1/9 kali 100. Atau sama dengan 100/9%. Jadi hasilnya adalah 11 1/9%. Begitu. Oke? Nah, oke. Sekarang kita lihat soal yang berikutnya. Soal berikutnya itu adalah sebuah toko pakaian membeli 3 kodi pakaian. Jadi yang dibeli itu adalah 3 kodi. 3 kodi. Satu kodi berapa pakaian? Berapa buah? Ingat enggak? 20. Satu kodi 20. Nah, berarti ini adalah 3 dikalikan dengan 20. Berarti sama dengan 60 pakaian. Dengan harga, berarti harga beli seluruhnya nih. Harga belinya sama dengan 1.500.000. Pakaian tersebut dijual dengan harga 35.000 per lusin. Jadi ini harga jual per lusin. Itu sama dengan 350.000. Yang ditanyakan apakah dia untung atau rugi. Nah, kita belum tahu apakah dia untung atau rugi. Ini 60 buah. Lusin, lusin berarti berapa? Satu lusin kan 12 buah kan? Ya, ini Iya. kan berarti untung per 12. Maka di sini kita harus cari dulu, sorry bukan untung, harga jual per 12 buah. Jadi kita cari harga jual seluruhnya yang dibeli 60, maka sama dengan 60. Ini kita harus bagi 12. Kenapa? Karena ini adalah harga jual per lusin. Jadi kita kalikan dengan 350.000. Nah, ini dicoret berarti ini 5. 35 kali 5, 175.013. Ternyata dia dapat uang itu 1.750.000, sedangkan dia beli itu dengan harga 1.500.000. Maka harga jual ini lebih besar dibandingkan dengan harga beli. Berarti penjualnya untung dong. Untung berarti sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Berarti sama dengan 1.750.000 kita kurangi dengan 1.500.000 atau sama dengan 250.000. Nah, ini untuk cari untungnya. Misalnya yang ditanyakan lagi adalah persen daripada untung. Maka persen untung itu sama dengan untung kita bagi dengan harga beli kita kalikan dengan 100%. Berarti sama dengan 250.000 dibagi dengan 1.500.000 kita kalikan dengan 100%. Nah, nanti tinggal dicari nih hasilnya sama dengan berapa begitu. Bisa? Ya. Ini kalau dibagi 25 ini satu, dibagi 25 di sini 6. Ya, ini 1 2 3 4 coret. Berarti sama dengan berapa? 100/6%. Berarti sama dengan 16 ya. 16 berapa Mi?
44 per 6, 2 per 3 ya, 2/3%. Begitu, Ji. Jadi, Miss, it's so bukannya easy. enamnya Hah? tiga. Bukannya enamnya tiga. Tunggu dulu. Ini kan 166 kali 6 berapa? Kali Sembilan. satu, kali satu dulu dong. 16, 19. Salah ya? Berarti sama dengan 50 per 3 toh? 50 per 3, 50 dibagi 3 berapa? 16 toh? 16 sisa berapa? 2 per 3. Iya 2 per, cocok nih 16 2 per 3. Oke. Iya, 16 2 per 3. Itu tentang untung rugi, harga beli, harga jual. Jadi nanti tergantung soalnya sih. Soalnya yang dianu bagaimana begitu ya, bentuk soalnya. Banyak sekali nih soal-soal di sini. Ini lagi nih, apa lagi nih? Bentar. Yang agak ribet-ribet mana ya? Oh ini yang nomor eh, 15, nomor 8 boleh. Seorang pedagang menjual pensil per lusin. Berarti ini harga jual per lusin. Per lusin itu sama dengan 15.000. Ternyata ia mengalami rugi. Nah, rugi di sini sama dengan 5.000 per batang, berarti per buah, ya, per buah. Ditanyakan berapakah harga belinya? Harga beli per buah atau per batang boleh sama dengan berapa? Nah, dia rugi. Ini kan harga jual per lusin. Ini harga rugi per per buahnya 500 bukan 5.000, sorry. Ini 500 ruginya per buah. Dia rugi 500 per buah. Yang ditanyakan berapa harga belinya per buahnya sama dengan berapa. Nah, karena ini per lusin berarti kita cari harga jual per buahnya berapa. Nah, ini berarti sama dengan 15.000 kita bagi dengan 12. 15.000 dibagi 12 berapa? Ini dibagi dengan 3, 4 ya. Ini dibagi 3 berarti 5. Berarti 5.000 dibagi 4. 5.000 dibagi 4, 500 bagi 4, 125 ya. 1.250. Nah, ini harga jual per buah. Nah, karena dia rugi, berarti harga jual itu lebih kecil daripada harga beli. Ya, maka harga belinya itu berarti sama dengan harga jual kita tambah dengan ruginya. Jadi harga jualnya itu adalah 1.250 kita tambah dengan 500. Berarti dia beli dengan harga 1.750 ya, baru dia jual dengan harga 1.250 begitu. Berarti dia mengalami rugi. Ya, begitu. Terus berikutnya nih, yang nomor 10. Nomor 10 ini seorang pedagang menjual satu dus mie ya, satu dus mie. Itu sama dengan 40 bungkus. Satu dusnya. Dia menjualnya itu per bungkus, harga jual per bungkus sama dengan 825. Jika ternyata untung per dus itu sama dengan 7.000. Yang ditanyakan berapakah harga beli per dosnya? Harga beli per dos. Ya, ini sama dengan berapa? Nah, sekarang kita harus cari dulu. Ini satu dos, untungnya 7.000. Satu dos itu kan isinya 40 kan? Berarti kita harus cari dulu untung per buah. Berarti sama dengan 7.000 dibagi dengan, atau bisa juga langsung ini. Ini kan berbungkus. Bisa juga kamu langsung cari harga jual seluruhnya, nggak apa-apa. Karena kan yang ditanyakan harga beli nih. Ini udah per dos. Berarti harga jual per dos. Satu dos 40, berarti ini sama dengan 825 dikalikan dengan 40 gitu. Ini lebih cepat cari. Berarti 0 ya. 0, 10, 8 tambah 2 berarti 10 lagi, simpan 1, 32 berarti 33 ya.
33. Berarti dia beli dengan dijual dapat uang 33.000. Untung per dosnya ini. Maka harga beli per dos itu berarti sama dengan harga jual per dos dikurangi dengan untung per dos. Jadi sama dengan 33.000 dikurangi dengan 7.000. Maka sama dengan 26.000 ya. Bisa juga kamu cari harga untung per dos per buah dulu boleh, mana-mana lah. Cuman ini langkah lebih cepat pakai ini gitu. Kemudian lagi mana nih? Soal nomor 18 nih, soal nomor 18 halaman 125. Satu pak buku, satu pak. Satu pak sama dengan 30 buah. Dibeli dengan harga 54.000, berarti harga beli per pak ya. Per pak adalah 54.000. Seluruh buku habis terjual dengan harga, jadi harga jual per 1/2 lusin. Itu sama saja dengan 13.500. Yang ditanyakan keuntungan yang diperoleh pedagang. Persennya berapa? Untung berapa? Nah ini kan harga jual per setengah lusin. Setengah lusin itu berapa buah? 6. 6. Berarti kita kalau cari harga jual seluruhnya, harga jualnya berarti ini kan sama dengan 30 dibagi dengan 6, kita kalikan dengan 13.500 ya. Ini kan 5. Jadi sama dengan 5, 2, 7, 15, berarti 17, 1, 6 ya. 675.000 ini. Ini adalah harga jualnya. Jadi untuk cari untungnya, maka sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jual 675.000. Oke. Ini cocok apa? Ada salah ya? Oh, lebih nolnya satu. Lebih nolnya satu ini. Ya. Lebih nolnya satu ini dikurangi dengan 54.000 ya. Berarti sama dengan 507 ya. 7.500. Jadi untuk cari persen untung berarti sama dengan untung dibagi harga beli. Kita kalikan dengan 100%. Jadi sama dengan 7.500 dibagi dengan 54.000 kita kalikan dengan 100% gitu. Ini coret, nolnya 2, coret, coret. Dibagi berapa nih? 750 dibagi 3 boleh. Ini dibagi 3 juga boleh nih ya. Ini kita bagi 3 berarti sama dengan berapa? 250. 54 bagi 3 berarti berapa? 1. 18. Ah? 24. 18. 18 ya? Toh, 18. Berarti sama dengan 250 per 18. 250 ini persen ya. Per 18 berarti sama dengan 125 per 9%. Jadi sama dengan 12 ini 1. Terus 35 berarti 3. 27. 27 maka 8 per 9%. Begitu nih cara carinya. Itu kalau cari itu. Nah, sekarang kita cari yang apa ini? Oh, yang rugi-rugi ini ada rugi nih ya. Dar. Ke Bruto Taraneto bolehlah, enggak apa-apa nih ya, Bruto Taraneto nih. Harga suatu barang mendapat diskon 20% ya. Ini yang nomor 2, 32 itu. Diskon sama dengan 20%. Ah, berarti ini yang dibayar ya. Bayarnya itu sama dengan 60.000. Harga bayar itu berarti setelah diskon ya. Harga bayar setelah diskon. Harga barang tersebut sebelum diskon, berarti harga barang. Harganya itu berapa sebelum didiskon. Nah, sekarang kalau dia dapat diskon 20%, berarti bayarnya berapa persen? 100% dikurangi diskon kan?
100% dikurangi dengan 20%. Berarti sama dengan 80%. Nah, dia 80% dia membayar 60.000. Jadi kalau harga sebelumnya itu berarti 100. 100% kita bagi dengan 80%, kita kalikan dengan 60.000. Begitu, ini persennya hilang, ini hilang, berarti sama dengan berapa nih? 6,00,123 dibagi dengan 8. Ya udah dicari aja. 60 dibagi 8 itu kan 8. 8, 64 ya. Ya cocok. Atau dibagi 4 dulu ya boleh. Berarti 15. 60 bagi 4 kan 15. 1, 2, 3, 4. Ini kita bagi dengan 2 ya. Oke, ini bagi 4, ini 2. Ini dibagi 4, 15. Berarti sama dengan 125.000. Ya, begitu. Ya, seperti itu. Cocok atau cocok? Kenapa? Oh iya, cocok. Ini sebelum diskon ya. Sebelum diskon, yang ini sesudah diskon. Oke, begitu. Bisa yuk. Gampang sih yang kalau gini-gini ya. Nggak susah. Nah ini, suatu barang mempunyai bruto. Nomor 35. Bruto itu B sama dengan 30 kilogram. Jika Tara sama dengan 2,5%. Terlalu gampang. Neto sama dengan berapa? Ah, neto itu kan berarti sama dengan kalau mau langsung loh ya. Kalau mau langsung berarti sama dengan 100% dikurangi dengan Tara. Maka sama dengan 100% dikurangi 2,5%. Maka sama dengan 97,5%. Berarti ini sama saja dengan 97,5 dibagi dengan 100 kita kalikan dengan 30 kilogram. Nolnya coret nih. Jadi ini tinggal kali 3 aja. 5, 1, 3, 5, 3, 6, 3, 2, 7 berarti 30 ya, per 10. Ini satu angka di belakang koma, kilogram. Berarti sama dengan 30,65 kilogram. 30,65 betul atau betul? Bentar. 15, 1, 2, 7, 9, 7, 5 kali 3. 15. Oh, salah nih. 21, 22, 2. 27 tambah 2 berapa? 29 nih. 292. Salah, salah hitung. Salah hitung. Ini sama dengan 292,5 per 10 kilo. Berarti sama dengan 29,25 kilogram. Nah, ini untuk yang bruto tara neto. Gimana yuk? Oke yuk. Nah, ini soal berikutnya agak ribet nih kayaknya. Karena double-double nih. Seorang pedagang membeli 4 kantong kopi. Jadi 4 kantong kopi dengan harga 42.000. Jadi ini harga beli sama dengan 42.180 per bungkus. Satu bungkusnya. Setiap bungkus memiliki bruto. Bruto per bungkus. Itu sama dengan 24 kilogram. Taranya sama dengan 5%. Pedagang mengharapkan untung. Untungnya sama dengan 20%. Ditanyakan berapa harga jual per bungkus. Begitu ya. Taranya adalah 5%. Tara. Nah, sekarang berarti kita harus cari netonya dulu tuh, ya. Harus cari neto. Nah, di sini harga belinya adalah 42.180. Dia mau untung 20%, ya, mau untung 20%. Nah, kita mau cari berapakah harga jual per bungkusnya. Nah, kalau dia beli itu adalah 42.150, berarti kita cari harga jual secara keseluruhan dulu, ya. Ada Tara masalahnya ini. Ada Tara, dia beli 4 kantong kopi. Tunggu dulu ya. Mana tadi? Pedagang membeli 4 kantong kopi dengan harga per bungkus. Oh, enggak ada masalah sih yang 4 kantong kopinya. Karena ini kan sudah
diketahui per bungkusnya. Sekarang untuk untungnya sama dengan 20% kan? Berarti sama dengan 20 per 100 kita kalikan dengan 42.180. Coret, 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 coret. Berarti berapa ini untungnya? 6 1 2 tambah 1 3 ya. Lalu 4 8 ya. Cocok ya? 16 1 3 2 kali 2 4 4 kali 2 8. Ini untungnya ya. Untungnya adalah ini ya. Harga belinya adalah ini. Berarti harga jual secara keseluruhan itu adalah 42.180. Kita kalikan dengan 8 sorry ditambah ya 8436. Nah, sekarang satu bungkusnya ini kan 24 kilo, taranya sama dengan ini. Berarti kita perlu cari neto yuk. Neto berarti sama dengan 100% dikurangi dengan persen daripada tara. Berarti sama saja dengan 100% dikurangi dengan 5% atau sama dengan 95%. Nah, sekarang neto 95% berarti 95 per 100 kita kalikan dengan 24 kilogram. Ini kita kali dulu baru dibagi dengan 100. Dibagi dengan 100. Tunggu dulu. Kayaknya nggak ada anunya deh. Nggak ada hubungannya karena ini kan per bungkus. Pedagang mendapat untung berapakah harga kopi per bungkus gitu. Ya berarti udah langsung ini aja yuk. Nggak perlu. Tunggu dulu. Agak pusing sih ini. 24 kilogram dan tara 5%. Kita udah dapat netonya nih. Netonya berarti kamu kali dulu ini. 95 kali 24 berapa? 0, 2, 36, 38 ya. 0, 1, 18, 19. 0, 8, 12, 1. 1, 2, 80. 1, 2, 80 per 100 kilogram. Berarti sama dengan 12,8 kilo. Masa sih? Salah nih. Kayaknya 2000 Berapa? 2280. 2280. Ini, coba hitung dulu. Ada kalkulator nggak sih itu? 24 kali 95. Tapi ini yang ditanyakan harga jual per bungkus, berarti nggak ada hubungannya dengan ini. Tara neto kecuali kalau yang ditanyakan adalah harga jual per kilogramnya sama